done, boys. Looks like ice cold sushi for breakfast. Where did everyone turn it off? Please turn off your cell phone. The movie is about to begin. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tentang komponen bagian pemancar sistem telekomunikasi, yaitu dengan anggota 1, Adam Tarunakusuma, akan menerangkan tentang osilator. Kedua, Anterio Cevalia Yudinda akan menerangkan tentang mixer. Dan yang terakhir, Muhammad Yuda Aringga akan menerangkan tentang modulator dan repeater. Osilator. Osilator merupakan rangkaian elektronik yang didesain sebagai penghasil sinyal carrier. Ada dua metode pembangkitan. Yang pertama, menggunakan feedback. Osilator menggunakan komponen feedback RC sebagai resonator penghasil gelombang sinusoidal. Sementara yang kedua, menggunakan rangkaian resistansi negatif. Prinsip dasar osilator menggunakan metode feedback, yaitu rangkaian mempunyai penguat arah maju yang negatif atau min A dan penguat arah balik atau feedback yaitu beta. Prinsip dasar osilator. Tegangan feedback yaitu persamaan Vf sama dengan beta dikali V0 sama dengan Vi. Tegangan output dan persamaan V0 sama dengan min A dikalikan Vi. Maka akan diperoleh persamaan seperti tertera pada PowerPoint. Jika V0 merupakan tegangan tertentu tidak sama dengan 0, maka Vi tidak sama dengan 0 atau 1 plus A kali beta sama dengan 0 atau A kali beta sama dengan min 1 plus J kali 0. Dari persamaan di atas, ada dua indikasi yang diperlukan supaya osilasi terjadi. Yang pertama, magnitud harga mutlak A kali beta sama dengan 1. Sementara yang kedua, besarnya pergeseran fase yang mengelilingi loop harus 1800 atau kelipatan 2pi, yaitu kriteria Bergaussen. Syarat osilasi. Jika harga mutlak A kali beta lebih dari 1, berosilasi tetapi tidak linier atau sinyal mengalami cacat. Sementara jika harga mutlak A kali beta kurang dari 1, akan tidak terjadi osilasi. Yang ketiga, supaya berosilasi dan stabil, mula-mula dipilih harga mutlak A kali beta lebih dari 1 untuk memicu osilasi. Kemudian dipilih harga mutlak A kali beta sama dengan 1 supaya osilasi stabil. Penguatan umpan balik atau beta sama dengan V0 per Vi. Gambar rangkaian Vi dan V0 terhadap ground. Berikut bisa disaksikan gambar rangkaian dari penguat umpan balik dengan persamaan-persamaan yang sudah tertera. Jika impedansi yang digunakan adalah reaktansi murni, kapasitif atau induktif, yaitu sesuai dengan persamaan di bawah, maka akan dihasilkan persamaan seperti yang tertera, yaitu persamaan sama dengan min 1, bilangan real saja atau bilangan imajiner sama dengan 0. Bila X3 induktif, maka dua komponen lainnya kapasitif, yaitu X1 dan X2. Bila salah satu kapasitif X3, maka dua komponen lainnya induktif,
yaitu X1 dan X2 yang akan berperan sebagai induktif. Dan akan diperoleh persamaan seperti tertera pada PowerPoint. Berikut ini merupakan jenis-jenis osilator. Frekuensi osilasi untuk semua jenis rangkaian dapat dirumuskan dengan persamaan F0 sama dengan 1/2pi akar LC. Dan berikut ini merupakan tabel dari jenis-jenis osilator berikut dengan keterangannya secara lengkap. Di sini ada 3 jenis yang digambarkan. Yang pertama yaitu jenis Hartley sesuai dengan keterangan X1, X2, dan X3 dengan keterangan lebih lanjut L sama dengan L1 plus L2. Yang kedua adalah jenis Colpitts dengan keterangan C sama dengan C1 kali C2 per C1 ditambah C2. Dan yang ketiga adalah jenis Clapp dengan keterangan C sama dengan C3. Berikut ini merupakan gambar rangkaian dari osilator Hartley dengan keterangan-keterangan lebih lanjut, yaitu dengan rincian X3 berperan sebagai kapasitif, sementara X1 dan X2 berperan sebagai induktif. Berikut merupakan gambar dari osilator Colpitts dengan keterangan X3 sebagai induktif dan X1 dan X2 sebagai kapasitif. Dan berikut ini merupakan analisa rangkaian osilator Colpitts, rangkaian pengganti frekuensi tinggi dengan gambar rangkaian Colpitts yang pertama. Yang ketiga merupakan osilator kristal. Dasar dari osilator kristal merupakan osilator Colpitts yang sudah diperbaiki menjadi osilator Pierce atau Clapp dengan gambar sebagai berikut. Berikut merupakan syarat-syarat dari osilator tersebut sehingga diperoleh frekuensi osilasinya menjadi persamaan di bawah ini. Dengan demikian, osilator Pierce diatur hanya oleh L dan C saja. Penguat AC tidak berubah karena penguatan arah maju yang diatur oleh besaran C1 dan C2. Berikut merupakan model feedback osilator Pierce, model feedback osilator X-Cal, dan berikut ini merupakan simbol dari X-Cal itu sendiri. Karakteristik X-Cal jika L sama dengan 0. Karakteristik X-Cal jika L sama dengan 0 adalah sebagai berikut. Berikut ini merupakan latihan soal. Osilator resistansi negatif untuk gelombang mikro dengan metode tahanan negatif 2 port. Berikut ini merupakan alur dari gelombang mikro dengan osilator resistansi negatif. Osilator gelombang mikro frekuensi tinggi. Syarat tersedia osilasi. Yang pertama, K kurang dari 1, F in kali FL sama dengan 1, dan yang ketiga, F out kali FT sama dengan 1. Berikut merupakan prosedur perancangan osilator tahanan negatif 2 port. Berikut ini merupakan contoh perancangan.
Sementara ini adalah gambar rangkaian dari negatif resisten. Berikut merupakan gambar dari plot pada Smith chart. Dan ini merupakan gambar lebih lanjut dari stable region for DT. Mixer merupakan rangkaian yang berfungsi untuk mengalihkan sinyal kawasan waktu. Prinsip dasarnya adalah dua buah sinyal masuk ke suatu rangkaian yang nonlinear yang menghasilkan frekuensi lain selain frekuensi dua buah sinyal masukan tersebut dengan amplitude tertentu. Ini adalah gambarnya, ada dua sinyal yang masuk dan keluar menjadi sebuah sinyal. Di sini ada disebutkan rumus-rumus, yaitu analisis domain waktu. Jarak 1 sama dengan fungsi terhadap waktu jarak 1 sama dengan 1 cos 2 pi f1 t ditambah sudut yang satunya lagi. Analisa domain frekuensi. Analisa domain frekuensi mempunyai rumus, yaitu S1 fungsi terhadap frekuensi, yaitu setengah kali deviasi dikali frekuensi ditambah frekuensi satunya ditambah setengah kali deviasi P F dikurangi F1. Di sini adalah gambar-gambar domain grafik dari jarak 0. Beberapa istilah yang dipakai dalam menyatakan performansi mixer. 1. Noise figure atau gambaran derau, menyatakan besarnya rapat spektral daya noise relatif yang dibangkitkan oleh perangkat mixer. 2. Isolasi, besarnya redaman dalam dB atau desibel sinyal masuk mixer pada sinyal keluaran mixer. 3. Dynamic range, yaitu adalah daerah amplitudo di mana mixer tidak berkurang performansinya atau karakteristik mixer yang linear. 4. Harmonic intermodulation distortion atau bisa disebut distorsi intermodulasi harmonik, yaitu adalah distorsi yang disebabkan oleh karena frekuensi harmonik yang dihasilkan mixer akibat sinyal masukan tertentu. Mixer pun berfungsi sebagai 1. Penggeser pita frekuensi ini dapat digunakan down converter dan up converter. 2. Pengalih dalam modulator EM. 3. Scrambler atau disebut mengacak sinyal analog. Yang terakhir, yang keempat, detektor fasa pada PLL. Sebenarnya masih banyak fungsi mixer yang lainnya. Rangkaian mixer ini dapat direalisasikan, yaitu 1. Mixer dengan peralatan atau device non-linear. Di sini digambarkan P0 dalam frekuensi dalam domain frekuensi. Diketahui frekuensi yang kedua lebih besar daripada frekuensi pertama. Maka agar rangkaian device non-linear di atas bisa menjadi mixer, diperlukan filter BPF dengan nilai tengah F2. Sehingga gambar keluarannya berubah menjadi seperti gambar di bawah ini. Dari persamaan gambar tersebut, diperoleh kesimpulan bahwa dengan perkalian sinyal-sinyal tersebut dalam domain waktu, berarti pula ada proses penggeseran pita dalam domain frekuensi.
2. Mixer dengan dioda. Yang pertama, mixer dengan dioda berimbang. Mixer dengan dioda berimbang memiliki kelebihan frekuensi RF masih muncul pada port keluaran IF. Di sini digambarkan struktur mixer dengan dioda berimbang. Sedangkan cara kerja rangkaiannya sendiri adalah frekuensi masuk adalah F, frekuensi in, dan frekuensi L0. Dan frekuensi keluarannya adalah frekuensi IF. Tegangan osilator lokal berada di titik A dan B. Tegangan PL0 dimisalkan cukup besar untuk menghidupkan dioda-dioda selama setengah siklus. Jika A lebih positif dari B dan sama sekali mati selama setengah siklus yang lain, Vin berada antara titik C dan D. Dimisalkan juga bahwa PL0 jauh lebih besar daripada Vin sehingga PL0 dapat mengendalikan keadaan dioda setiap saat. Dengan begitu, dioda bekerja sebagai penyambung atau switch yang akan menghubungkan dan memutuskan C dan D secara bergantian dan periodik. Sehingga, kalau VAB positif dan lebih besar dari tegangan antar kedua kutub dioda pada saat dioda on, maka titik C dan D akan terhubung sehingga V0 akan sama dengan 0. Sedangkan, kalau VAB negatif, maka keempat dioda akan off sehingga titik C dan D akan terpisah sehingga V0 akan sama dengan Vin jika RS pada sumber Vin diabaikan. Untuk pencampur pada penerima, maka beban akan ditala dan frekuensi FIF sehingga akan menapis komponen frekuensi yang tidak ditinggalkan. Di sini digambarkan fungsi Vin dalam fungsi sinusoida. Dan VO juga digambarkan dalam fungsi sinusoida tapi dibentuk dalam grafik yang berbeda. Gambar sinyal input dan output. Di sini terdapat beberapa gambar sinyal input dan output. Yang pertama VL0 atau sinyal carrier. Gambar ini merupakan fungsi kosinus. Selanjutnya adalah Vin dalam fungsi waktu, yaitu sinyal info yang merupakan fungsi dari grafik sinus. Kemudian ada sinyal keluar. Sinyal keluar pun memiliki rumus V0T sama dengan Vin T dikali jarak terhadap waktu. Gambar sinyal dalam domain frekuensi. Jarak terhadap waktu ST sama dengan akibat penyambungan dioda. ST dalam deret volunteer. Di sini dapat dilihat rumusnya. Di sini juga terdapat rumus yang berbeda, yaitu sin terhadap N dikali 90 per N kali 90. Jika N genap, harmonik sama dengan 0. Namun jika N ganjil, ada harmonik. Di bawahnya terdapat grafiknya. Kemudian mixer selanjutnya adalah mixer dengan dioda berimbang ganda. Mixer dengan dioda berimbang berganda memiliki kelebihan frekuensi RF tidak muncul dalam keluaran IF. Di sini terdapat gambar dan strukturnya. Keterangan dari gambar di bawah, gambar yang tertera di bawah ini adalah dioda luar dituliskan dalam D1 dan D2. Dioda dalam dituliskan dalam D3 dan D4. Dioda ini bekerja saling bergantian. Jika sinyal carrier positif, dioda D1 dan D2 on. Sehingga dioda D3 dan D4 off. Namun jika sinyal carrier negatif,
seperti kebalikan dari yang pertama, yaitu dioda D3 dan D4 on, namun dioda D1 dan D2 off. Cara kerjanya di sini dijelaskan dalam beberapa fungsi grafik. Ya sama seperti yang sebelumnya. Yang pertama, sinyal carrier tetap digambarkan dalam bentuk grafik kosinus. Sinyal info digambarkan dengan fungsi grafik sinus. V0T atau sinyal termodulasi digambarkan juga dalam fungsi grafik sinus, namun sinus berganda. Domain frekuensi. Di sini terdapatkan grafik spektrum keluaran. 3. Mixer yang menggunakan rangkaian terintegrasi. Di sini terdapat beberapa struktur dan rangkaian mixer yang menggunakan rangkaian terintegrasi. Dapat dilihat di gambarnya yang memiliki beberapa hambatan-hambatan dan kapasitor-kapasitor. 4. Mixer dengan menggunakan BJT atau Bipolar Junction Transistor. Mixer BJT, pencampurnya dapat dibuat dengan konfigurasi dasar transistor. Sinyal masukannya terdiri dari 2, yaitu satu sinyal kemudi berada di sisi basis, biasanya sinyal RF, dan satu kemudi lain berada di emitor, biasanya sinyal dari osilator. Sinyal keluarannya berada pada konektor. Contoh rangkaian mixer dengan menggunakan BJT adalah sebagai berikut. Syarat dari pencampur tersebut adalah bahwa salah satu sinyal masuknya mempunyai level yang cukup besar. Ini diperlukan untuk mengantisipasi operasi nonlinear dari rangkaian tersebut. Sinyal masukan yang lainnya selalu berlevel lebih kecil. Salah satu alasan mengapa sinyal ini kecil adalah karena biasanya sinyal ini datang dari antena yang mempunyai level sinyal yang lemah. Pada rangkaian tersebut, konektornya dihubungkan dengan rangkaian tank circuit yang ditala pada salah satu frekuensinya. Misalnya ditala pada FY sampai FX. Tujuannya agar sinyal keluaran atau Vout hanya terdiri dari frekuensi selisih saja. Jadi komponen-komponen frekuensi yang lain akan ditapis atau ditekan. Jadi L atau induktansi dan kapasitor atau C harus berresonansi pada frekuensi F0 sama dengan FY sampai Fx. Contoh-contoh lain rangkaian mixer adalah sebagai berikut. Di sini digambarkan rangkaian contoh lain dari mixer yang tidak diterangkan di atas tadi. Modulator adalah bagian dari sistem pemancar yang digunakan untuk mengatur suatu parameter dari suatu pembawa atau carrier frekuensi tinggi dengan pertolongan sinyal frekuensi yang lebih rendah. Gelombang elektromagnetik dicirikan oleh frekuensi amplitudo fasanya, sehingga jika salah satu ciri ini diubah sesuai dengan sinyal yang mau dikirimkan, maka di tempat tujuan perubahan-perubahan ini dapat terdeteksi. Frekuensi tinggi yang membawa informasi dari arus pembicaraan dinamakan arus carrier dengan persamaan sebagai berikut. Dengan keterangan A amplitudo, C frekuensi angular, dan sudut fasa. Dan berikut adalah gambar dari modulator. Kemudian berikutnya pembagian modulator berdasarkan pemrosesan sinyal. 1. Ada modulator analog. 2. Modulator digital.
Untuk modulator analog dibagi menjadi 3, yaitu modulator AM atau amplitudo, kedua modulator FM atau frekuensi, dan modulator PM atau fasa. Dan untuk modulator digital dibagi menjadi 3, yaitu modulator ASK, dan kedua modulator FSK, dan yang ketiga modulator BSK. Yang pertama yaitu modulasi amplitudo. Modulasi amplitudo adalah proses menumpangkan sinyal informasi ke sinyal pembawa atau carrier dengan sedemikian rupa sehingga amplitudo gelombang pembawa berubah sesuai dengan perubahan simpangan atau tegangan sinyal informasi. Pada jenis modulasi ini, amplitudo sinyal pembawa diubah-ubah secara proporsional terhadap amplitudo sesaat sinyal pemodulasi, sedangkan frekuensinya tetap selama proses modulasi. Berikut adalah gambar modulasi amplitudo. Ada beberapa jenis modulasi amplitudo, yaitu yang pertama, modulasi amplitudo double sideband suppressed carrier. Dibuat dengan mengatur agar amplitudo sinyal carrier berubah secara proporsional sesuai perubahan amplitudo pada sinyal pemodulasi atau sinyal informasi. Yang kedua, amplitudo modulasi double sideband full carrier. Jenis ini juga sering dikenal sebagai full AM atau standar AM. Bandwidth dari gelombang yang termodulasi adalah 2 kali bandwidth sinyal informasi. Dan yang ketiga, amplitudo modulasi single sideband. Single sideband modulation atau disingkat SSB merupakan perbaikan dari amplitudo modulation yang lebih efisien dalam penggunaan daya dan bandwidth-nya. Jika pada DSP menghasilkan sinyal output termodulasi, yaitu LSB dan USB, maka pada SSB hanya diambil salah satunya saja, lower sideband atau upper sideband. Kelemahan SSB yaitu diperlukan perangkat elektronik yang lebih kompleks daripada rangkaian amplitudo modulation biasa. Selanjutnya, amplitudo modulation independent sideband. Jenis ini biasa digunakan pada beberapa transmisi radio AM. Biasanya tiap sideband membawa informasi yang identik atau mirip. Namun ISB memodulasi dua sinyal input yang berbeda. Satu di sideband bagian atas dan yang lain pada sideband bagian bawah. Selanjutnya, amplitudo modulation vestigial sideband. Modulasi VSB digunakan untuk mentransmisikan sinyal pesan dengan bandwidth sangat lebar dan mempunyai kandungan informasi pada frekuensi rendah, seperti transmisi data kecepatan tinggi dan televisi. Penekanan sebagian dari satu sideband mengurangi bandwidth yang diperlukan dibandingkan dengan modulasi DSB, tapi tidak sama dengan efisiensi spektrum pada SSB. Jika carrier yang besar juga dikirim, sinyal pesan bisa demodulasi dengan envelope detektor. Jika tidak ada carrier yang dikirim, maka penerimaan memerlukan synchronous detektor. Modulasi VSB diperoleh dengan melewatkan satu sideband dari sinyal DSB atau AM dan melewatkan sebagian dari sideband lainnya. Dalam sistem televisi dengan bandwidth 4 MHz, sistem DSB akan memerlukan bandwidth sebesar 8 MHz. Dengan modulasi VSB bandwidth bisa dikurangi menjadi sekitar 5 MHz. Berikut adalah rumus untuk menghitung indeks modulasi. Selanjutnya,
Kelebihan dari amplitude modulation yaitu memiliki range jangkauan yang luas daripada FM atau frekuensi modulation, karena dengan modulasi amplitudo dipantulkan pada lapisan udara teratas yaitu ionosfer. Yang kedua, lebih mudah dimodulasi karena lebih sederhana. Selain kelebihan, amplitude modulation juga memiliki kelemahan, yaitu pertama, mudah dipengaruhi oleh keadaan transmisinya, seperti redaman oleh udara, noise, interferensi, dan bentuk-bentuk gangguan lainnya. Kedua, kualitas suara yang ditransmisikan tidak sejernih frekuensi modulation karena memiliki bandwidth yang kecil. Yang kedua, frekuensi modulation atau disingkat FM. Frekuensi modulasi adalah salah satu bentuk modulasi di mana frekuensi sinyal pembawa divariasikan secara proporsional berdasarkan amplitudo sinyal informasi. Amplitudo sinyal pembawa tetap konstan. Contoh dari FM adalah frekuensi radio yang sekarang lebih gunakan radio pada umumnya. Frekuensi modulasi merupakan modulasi analog nonlinear. Disebut juga modulasi sudut. Disebut nonlinear karena frekuensi sinyal pembawa bisa berubah-ubah. Pada modulasi ini, besarnya amplitudo sinyal informasi mempengaruhi besarnya frekuensi carrier tanpa mempengaruhi besarnya amplitudo sinyal pembawa. Rentang frekuensi FM adalah 88 MHz sampai 108 MHz, sehingga dikategorikan sebagai very high frekuensi, sedangkan panjang gelombangnya di bawah 1000 kHz, sehingga jangkauan sinyalnya tidak jauh. Frekuensi modulasi memiliki bandwidth yang lebih besar daripada amplitudo modulasi, sehingga bisa menghasilkan suara stereo dengan menyatukan beberapa saluran audio pada satu gelombang carrier. FM lebih tahan terhadap gangguan sehingga dipilih sebagai modulasi standar untuk frekuensi tinggi. Keuntungan FM antara lain potensi gangguan lebih kecil atau kualitas lebih baik, dan daya yang dibutuhkan lebih kecil. Berikut adalah gambar frekuensi modulation. Yang ketiga yaitu fase modulasi atau disingkat PM. Adalah suatu bentuk modulasi yang mewakili informasi sebagai variasi dalam seketika fase dari gelombang pembawa. Tidak seperti lebih populer pasangannya modulasi frekuensi FM. PM tidak terlalu banyak digunakan untuk transmisi radio. Hal ini karena cenderung memiliki perangkat keras menerima lebih kompleks dan dapat terjadi masalah ambiguitas dalam menentukan apakah, misalnya, sinyal telah berubah tahap demi tahap lebih dari 180 derajat atau kurang dari 180 derajat. PM digunakan, namun dalam synthesizer musik digital seperti Yamaha DX7, meskipun instrumen ini biasanya disebut sebagai FM synthesizer. Berikut adalah gambar fase modulasi. Dan setelah itu, berikut adalah modulasi ASK yang merupakan bagian dari modulasi digital. Modulasi ASK. Modulasi ASK dapat dipandang sebagai modulasi amplitudo dengan pemodulasi sinyal data biner seperti halnya pada modulasi AM. Jadi, sinyal ASK merepresentasikan sinyal data biner dengan level amplitudo yang berbeda. Modulasi FSK. Dalam modulasi FM, frekuensi carrier diubah-ubah harganya mengikuti harga sinyal pemodulasinya atau analog dengan amplitudo pembawa yang tetap. Jika sinyal memodulasi tersebut hanya mempunyai dua harga tegangan 0 dan 1, maka proses modulasi tersebut dapat diartikan sebagai proses penguncian frekuensi sinyal. Hasil gelombang FM yang dimodulasi oleh data biner ini kita sebut dengan frekuensi shift keying atau FSK. Binary phase shift keying atau binary PSK. Jenis modulasi PSK ini lebih sering dipakai pada transmisi digital dibandingkan dengan jenis modulasi yang lain, karena kelebihan-kelebihan sebagai berikut.
1. Performansi interferensinya lebih baik. 2. Jumlah level yang dikodekan lebih banyak. Dan 3. Bandwidth-nya lebih kecil. Demikian adalah penjelasan tentang modulasi. Selanjutnya akan dijelaskan tentang repeater. Repeater adalah komponen sistem telekomunikasi pemancar yang digunakan sebagai penguat sinyal atau amplifier dan untuk memperkecil kecacatan redaman agar dapat diterima lebih jelas oleh receiver. Repeater merupakan suatu perangkat yang dipasang di titik-titik tertentu dalam jaringan untuk memperbarui sinyal-sinyal yang ditransmisikan agar mencapai kembali kekuatan dan bentuknya yang semula, guna memperpanjang jarak yang dapat ditempuh. Hal ini diperlukan karena sinyal-sinyal mengalami perlemahan dan perubahan bentuk selama transmisi. Repeater juga merupakan alat yang dapat menerima sinyal digital dan memperkuatnya untuk diteruskan kembali. Repeater juga dapat memperjauh jarak transmisi data. Di samping itu, repeater dapat memperkecil noise pada sinyal transmisi yang datang. Ini adalah gambar dari repeater. Bagian-bagian repeater. Bagian-bagian dari repeater adalah sebagai berikut. Receiver, penerima, biasa disebut RX. Transmitter atau pemancar disebut juga TX. COR atau Carrier Operated Relay. Bagian ini yang mengatur transmitter untuk segera memancar bersamaan saat bagian RX atau receiver menerima informasi dan memutuskan kembali pancaran saat sinyal informasi selesai atau terputus. Kemudian duplexer adalah alat yang dapat menyatukan bagian receiver dan transmitter yang sekaligus menjadi filter dan penyekat antara receiver dan transmitter, sehingga frekuensi receiver dan transmitter dapat bekerja bersamaan tanpa saling ganggu, sehingga memungkinkan kita untuk menggunakan satu pihak antena saja untuk menerima sekaligus memancarkannya kembali. Kemudian power supply. Power supply merupakan catu daya tegangan searah yang menyuplai arus listrik ke seluruh peralatan tersebut. Kemudian koaksial, yaitu saluran transmisi biasa disebut koaksial atau helix sebagai pembawa daya ke antena. Dan antena sendiri berfungsi menerima pancaran dan memancarkan, serta merubah daya RF menjadi gelombang elektromagnet dan memancarkannya kembali. Kelebihan dan kekurangan repeater, yaitu yang pertama mengatasi keterbatasan atau jarak atau kualitas sinyal fisik suatu segmen jaringan. Menggabungkan beberapa segmen suatu jaringan yang besar. Kemudian, aturan panjang kabel maksimum tidak dapat dilampaui. Karena bekerja pada physical layer, repeater tidak dapat menghubungkan misalnya antara protokol data. Repeater mempunyai 3 fungsi dasar sebagai berikut. Yang pertama, menerima sinyal yang mendemodulasi sebuah sinyal masukan. Kedua, menghasilkan kembali sinyal informasi audio dari masukan. Ketiga, mengatur sinyal masukan dan memancarkan kembali suara pada frekuensi radio yang baru. Karakteristik repeater yaitu mempunyai kelemahan tidak dapat melakukan filter traffic jaringan. Data yang masuk ke port repeater akan tersebar ke segmen-segmen jaringan LAN tanpa memperhitungkan apakah data dibutuhkan atau tidak. Mempunyai sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.